Aparat kepolisian menemukan fakta baru dari pengungkapan dan pengembangan kasus aktivitas dugaan scamming internasional di sebuah guest house di kawasan Kedonganan, Kuta, Badung, Bali. Dari analisa sejumlah bukti dan scientific investigation atau investigasi ilmiah penyidik Polda Bali dan Polresta Denpasar mengungkap lokasi tersebut merupakan tempat penampungan dan pelatihan untuk kejahatan cyber lintas negara. Pada penggerebekan aktivitas dugaan scamming internasional di sebuah guest house di kawasan Kedonganan, Kuta, Badung, Bali, polisi mengamankan 30 orang terdiri dari 26 WNA dan 4 warga negara Indonesia. Di Reskrimum Polda Bali, Kombes Pol IGD Adi Mulya Warman menjelaskan pengungkapan bermula dari laporan dugaan penculikan dan penyekapan. Setelah dilakukan pendalaman, petugas menemukan fakta mengejutkan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat penampungan dan pelatihan untuk kejahatan cyber lintas negara. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa naskah skenario latihan, jaringan elektronik, hingga atribut aparat penegak hukum internasional yang digunakan untuk menipu korban. Para pelaku sedang dalam tahap persiapan dan perekrutan besar-besaran untuk membangun jaringan scam yang menyasar korban di luar negeri dengan modus kasus narkotika hingga persenjataan. Patut diduga telah terjadi sebuah rencana dan persiapan dalam bentuk kejahatan scamming lintas negara atau internasional, di mana perencanaan tersebut yaitu tentang adanya penampungan orang, kemudian tempat, kemudian jaringan elektronik dan sebagainya, serta penyiapan atribut-atribut. Setelah ada perencanaan, kemudian kita lihat adanya persiapan, di mana bukti kuatnya persiapan di dalam komunikasi mereka dan sebagainya, ternyata sudah kita dapati mereka sudah melaksanakan perencanaan yang cukup besar. Seperti contohnya yang ada di sana sudah ada bentuk-bentuk latihan, ya, ada transkrip bentuk latihan, skenario latihan. Contohnya tentang masalah persenjataan, kemudian masalah narkotika besar dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya di dalam naskah tersebut, skrip ya. Kemudian juga ada rencana tindak lanjut perekrutan berikutnya, kemudian perencanaan juga tentang tempat-tempat penampungan berikutnya, serta beberapa langkah-langkah berikutnya. Masih perencanaan. Setelah kita analisa, kita diperdalam, ternyata di situ mereka sedang mempersiapkan beberapa hal yang cukup besar untuk tindak lanjutnya. Sebanyak 26 WNA yang diamankan berasal dari berbagai negara, mulai dari China, Taiwan, Malaysia, Kenya, dan Filipina. Dari jumlah tersebut, 11 WNA diantaranya bahkan tidak memiliki dokumen perjalanan dan seluruhnya hanya menggunakan izin tempat tinggal kunjungan atau visa turis. Mereka selanjutnya diserahkan ke imigrasi Ngurah Rai dan segera dideportasi setelah ditemukan pelanggaran administrasi keimigrasian. Laporan Tim Liputan Denpasar Bali, Garuda TV. Seorang lansia berumur 75 tahun secara dramatis akhirnya ditemukan selamat setelah semalaman dinyatakan hilang di area perladangan di wilayah Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Korban ditemukan selamat dalam kondisi linglung saat berjalan keluar dari kawasan hutan. Nasib mujur masih berpihak pada Niwayan Gayatri
Nenek berusia 75 tahun asal Banjarkaje, Desa Sakti, Nusa Penida, Klungkung. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga setelah tak kunjung kembali dari ladang untuk mencari pakan ternak. Tim SAR gabungan bersama warga berupaya melakukan pencarian dengan menyisir area hutan. Setelah penyisiran diperluas, korban akhirnya ditemukan sekitar 1 km ke arah selatan dari titik awal lokasi korban biasa mencari rumput. Ibunya pada saat mencari pakan sapi sore hari kemarin harusnya sudah kembali jam 5, namun sampai jam 6 sore belum kembali. Kemudian anaknya mencurigai ibunya tersesat atau terjadi kemungkinan hal-hal yang buruk. Kemudian anaknya berinisiatif untuk mencari mandiri. Kemudian selanjutnya malamnya dibantu dengan warga setempat karena jarak pandang yang terbatas. Jadi pencarian dilanjutkan pada pagi hari. Pada pagi hari kami dari unit Cegah SAR Nusa Penida diperintahkan oleh pimpinan bersama tim SAR gabungan dari Babin Kapolres dan Babinsa Desa Sakti, kita bersama warga untuk melaksanakan pencarian. Jadi pencarian kita mulai dari tempat biasa korban mencari pakan sapi, kita menyisir mengikuti memasuki hutan. Nah, setelah kurang lebih beberapa jam kita melaksanakan pencarian, kita mendapatkan informasi dari anak korban bahwa ada ibu-ibu yang berjalan dari arah hutan menuju ke ini, namun dia kondisinya itu seperti linglung, demikian. Jadi tidak ingat apa-apa. Jadi kami mendapat informasi tersebut, kami langsung meluncur ke lokasi tersebut. Dan benar bahwa ibu itu adalah target. Kemudian untuk kondisi ibunya masih stabil, namun pengakuan dari ibunya dia bingung untuk arah jalan pulangnya. Jadi ibu itu sempat bermalam di hutan. Demikian. Meski dalam kondisi linglung dan tubuh lemas, korban dinyatakan sehat dan langsung dievakuasi ke rumah untuk mendapatkan perawatan dari pihak keluarga. Laporan Tim Liputan Klungkung Bali, Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda, Laporan 8 Malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM)
Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), pemerintah Provinsi Bali, Universitas Udayana, serta sejumlah pemangku kepentingan menggelar akad massal KUR 1000 UMKM kreatif dan bursa wirausaha unggulan di Universitas Udayana, Jimbaran, Badung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem UMKM kreatif melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan legalitas usaha, peningkatan kapasitas hingga digitalisasi layanan UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah terus memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pendekatan kolaboratif dan pembangunan ekosistem usaha yang terintegrasi. Ekosistem yang pemerintah hadirkan meliputi peningkatan akses pembiayaan UMKM, khususnya bagi pengusaha sektor ekonomi kreatif, penguatan kemitraan UMKM dengan usaha besar, pelatihan dan pendampingan melalui inkubator wirausaha, hingga fasilitas formalisasi dan sertifikasi UMKM. Terkait pembiayaan UMKM sektor ekonomi kreatif, Menteri Maman menyampaikan pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 295 triliun pada tahun 2026 dengan alokasi 10 triliun untuk pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis hak kekayaan intelektual atau HKI. Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat kemitraan antara UMKM dan usaha besar melalui kebijakan yang berpihak kepada UMKM. Salah satunya melalui pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang atau listing fee bagi UMKM yang memasok produk ke toko swalayan sebagaimana diatur dalam PP nomor 29 tahun 2021 pasal 95. Pada kesempatan ini, Menteri Maman juga memperkenalkan platform Sapa UMKM sebagai sistem pelayanan terpadu satu pintu bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Platform tersebut dikembangkan pemerintah untuk mempermudah akses layanan UMKM secara lebih terintegrasi. Dan Kementerian Ekonomi Kreatif, sekaligus dalam kesempatan momentum acara ini kami juga men-launching atau soft launching ataupun trial sistem yang sedang kita bangun, yaitu sistem pelayanan satu pintu terhadap usaha mikro, kecil dan menengah kita di seluruh tanah air, yaitu Sapa UMKM, di mana dalam sistem ini juga adalah arahan dari Pak Presiden. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa di tengah berbagai tantangan ekonomi global, UMKM harus tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus bagian penting dalam penguatan ekonomi masyarakat. Senada dengan itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teku Rifki Harsya mengapresiasi pelaksanaan akad massal KUR 1000 UMKM kreatif sebagai wujud nyata kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penyalur KUR dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM ekonomi kreatif. Syukur terjadi akad KUR 1000 UMKM. Ini bukti bahwa Menteri UMKM dan Menteri Ekraf terus akan hadir berusaha melayani agar melalui BRI dan bank-bank lainnya untuk terus memberikan akses permodalan keuangan kepada para UMKM kita. Mengucapkan terima kasih dan harapannya bahwa semakin luas akses pendanaan ini juga kemudian juga para penyalur KUR juga semakin melihat bahwa ada fenomena di lapangan semakin banyak pegiat ekraf yang membutuhkan dukungan akses pendanaan. Hari ini tadi kita melihat menyentuh ada 13 subsektor ekraf yang masuk dalam pendanaan hari ini dari 21 yang ada. Dan pembiayaan yang disalurkan dalam kegiatan ini telah menjangkau 13 subsektor ekonomi kreatif dari total 21 subsektor yang ada, dengan nilai pembiayaan mulai dari puluhan juta hingga 500 juta rupiah. Ini menjadi bukti bahwa sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan mampu memperluas akses pendanaan bagi pegiat UMKM ekonomi kreatif. Laporan Tim Liputan Badung, Garuda TV. Jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Bali memperketat pengawasan lalu lintas ternak serta membatasi kuota pengiriman sapi. Setiap sapi yang dikirim keluar daerah wajib dilengkapi sertifikat kesehatan resmi guna mencegah penyebaran penyakit hewan maupun penyakit yang berpotensi menular ke manusia. Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali, Heri Yuwono, menjelaskan prosedur ketat diterapkan pada setiap pengiriman ternak sapi dari Bali menuju ke berbagai daerah.
Sertifikasi ini menjadi krusial mengingat beberapa jenis penyakit ternak bersifat zoonosis atau dapat menular kepada manusia. Sebelum diberangkatkan, ternak harus mengantongi sertifikat veteriner yang diterbitkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Selanjutnya, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan akan melakukan pengecekan fisik ulang pada hari pengiriman. Jika tidak ditemukan gejala klinis penyakit membahayakan, barulah sertifikat karantina hewan diterbitkan. Ya, pentingnya bahwa lalu lintas atau pengeluaran sapi dari suatu daerah ke daerah lainnya dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan dari karantina, dan untuk memastikan bahwa hewan yang dilalu lintaskan itu tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina. Sehingga kalau sudah kami sertifikasi, bisa kita pastikan sapinya sehat, sehingga diharapkan sampai area tujuan atau daerah tujuan juga tidak menularkan penyakit ke daerah tujuan. Begitu juga penyakit di sapi ini kan juga ada yang berpotensi menularkan ke manusia atau yang bersifat zoonosis. Ini juga salah satu upaya yang kita lakukan untuk memastikan selain tidak menularkan ke hewan ternak yang ada di area tujuan, tentunya juga kalau memang ditemukan penyakit hewan yang bersifat zoonosis juga bisa kita hindari sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Seperti itu, Pak. Meski hingga saat ini belum ditemukan adanya penyakit sapi yang menular ke manusia di Bali, petugas tetap mewaspadai munculnya penyakit mulut dan kuku atau PKM. Berdasarkan hasil pemeriksaan dinas terkait di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi, dipastikan seluruh ternak sapi yang dikirim keluar Bali jelang Idul Adha adalah kondisi sehat dan bebas penyakit. Laporan Tim Liputan Denpasar Bali, Garuda TV. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini, pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Pulau Dewata Bali selain terkenal dengan keindahan alam serta keunikan destinasi wisatanya, ternyata menghasilkan berbagai produk kreatif unggulan. Salah satunya produksi keramik lokal yang kini produknya sudah mendunia. Di salah satu sentra kerajinan keramik lokal di kawasan Desa Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, para pelancong diajak mencoba aktivitas unik, yaitu membuat keramik sekaligus membeli oleh-oleh berbagai perabotan unik berbahan keramik. Melancong ke Pulau Dewata, wisatawan tidak melulu hanya bisa menikmati eksotisnya pantai-pantai di Bali. Bagi pelancong yang ingin mencoba aktivitas unik sekaligus membeli oleh-oleh yang berbeda, cobalah mampir ke Jenggala Keramik, salah satu kerajinan keramik lokal Bali di kawasan Desa Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, yang kini produknya sudah mendunia. Begitu memasuki lokasi workshop, pengunjung bisa belajar membuat berbagai macam keramik maupun melukis di atas tembikar. Aktivitas ini cocok bagi pelancong yang ingin healing dengan cara berbeda
lebih tenang, kreatif, dan tentu saja menyenangkan. Jika belum percaya diri membuat keramik, wisatawan juga bisa berkeliling untuk menyaksikan secara langsung proses pembuatan berbagai jenis keramik. Setelah mengetahui proses produksi, wisatawan akan diajak memasuki ruang pameran dan galeri utama, tempat yang sering menjadi lokasi diadakannya pameran seni. Di sini pengunjung bisa menyaksikan sekaligus membeli manufaktur peralatan makan kaca dan keramik dengan desain yang terkemuka. Koleksi keramik Jenggala sangat beragam, mulai dari peralatan makan seperti mangkuk, piring, gelas, dan poci, sampai hiasan rumah tangga seperti vas dan guci keramik. Jenggala keramik bahkan mempelopori gaya desain organik yang unik dengan kombinasi warna dan kaca di seluruh koleksi peralatan makan keramiknya. Desain yang dihasilkan juga terinspirasi dari akar budaya dan lingkungan keseharian masyarakat Bali. Produk yang dihasilkan bahkan sudah banyak digunakan di berbagai restoran, resort, dan hotel berbintang di Bali, serta melanglang buana ke berbagai hotel maupun akomodasi wisata berbintang di Jepang, Singapura, Amerika Serikat, hingga negara-negara di Eropa. Keramik buatan Jenggala memiliki motif yang berbeda dengan keramik lainnya, karena setiap ukiran yang tertuang ke dalam keramik mencerminkan kehangatan budaya dan masyarakat Bali. Yes, here is everything is handmade, and I also really like the quality and the attention to detail they put into everything. So you specifically purpose it to come to this place to buy something? Yes, exactly. What do you want to buy? A mug for my sister. For souvenir? Yeah, it's a present. Dari secara lokasi dan juga dari kita waktu itu juga mendesain sebagaimana ini untuk bisa menjadi tempat destinasi begitu. Kalau orang-orang pada saat di Bali mereka bisa menjadi tempat tujuan selain untuk juga bisa berbelanja. Di sini juga kan kita ada tempat untuk sengaja kita buat namanya penna pot. Jadi kalau ada keramik yang setelah dibakar pertama kali jadi biskuit, itu bisa mereka gambar dan kemudian kita bakar dan kita kirimkan ke mereka tempat menginap gitu. Harga jual perabotan keramik Jenggala memang tergolong tinggi bagi orang Indonesia kebanyakan, lantaran berkisar antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah per unitnya. Dengan kualitas yang sudah menembus pasar internasional, tidak mengherankan jika produk keramik yang dihasilkan kerap digunakan untuk berbagai acara kenegaraan seperti makan siang dan makan malam pada event KTT G20 di Bali. Jenggala yang secara resmi berdiri pada tahun 1976, awalnya hanyalah industri keramik rumahan. Pembuatan keramik bermula hanya untuk memenuhi pesanan berbagai peralatan makan dari sejumlah hotel di Bali. Seiring pesatnya perkembangan pariwisata di Bali, turut berimbas terhadap kemajuan kerajinan keramik lokal ini. Produk kreatif yang dihasilkan bukan hanya menjunjung tinggi akar budaya berbasis kearifan lokal, tapi juga memberdayakan perajin-perajin Indonesia sebagai titik awal dari inovasi dan kreativitas. Laporan Tim Liputan, Badung, Garuda TV.